Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Srisnawati di dalam video pembelajaran, khususnya para CPNS dan adik-adik P3K. Hari ini kita akan membahas tentang berakhlak. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar apa itu berakhlak ya. Berakhlak adalah akronim dari kata berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Baiklah, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Adapun definisi dan kalimat afirmasinya adalah yang pertama definisi yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, kalimat afirmasi adalah kalimat yang harus kita tanamkan di dalam hati kita tanamkan di dalam pikiran kita untuk selalu kita bawa ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yaitu kami atau kita berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian ada kode etik di dalam berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kita harus paham apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ketika kita memberikan pelayanan, maka kita juga haruslah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ramah ketika memberikan pelayanan, salam, sapa, ya. Kemudian kita juga harus cekatan memberikan pelayanannya dan juga solutif. Solutif artinya kita bisa memberikan saran, masukan, jalan keluar atas permasalahan yang mungkin muncul ketika kita memberikan pelayanan. Dan tentu saja kalau kita sudah ramah, cekatan, solutif, maka kita adalah ASN yang dapat diandalkan. Yang ketiga, kita harus selalu melakukan perbaikan tiada henti. Jadi setiap kali kita memberikan pelayanan, maka kita harus selalu melakukan evaluasi. Apabila kita rasa pelayanan kita masih ada yang kurang, maka kita lakukan perbaikan, dan perbaikan. Kemudian kata kunci dari berorientasi pelayanan adalah responsif ya. Responsif, tanggap ya. Apabila ada masalah kita harus tanggap. Memberikan pelayanan kita juga harus tanggap. Kemudian yang kedua kata kuncinya adalah kualitas. Artinya ketika kita memberikan pelayanan yang kita berikan haruslah pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang prima. Dan tentu saja ketika kita sudah melakukan responsif, kualitas, maka masyarakat yang kita berikan pelayanan akan mendapatkan kepuasan. Nah, kata kunci ketiga adalah kepuasan. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Ya, jadi di dalam berakhlak ini yang kedua kita adalah akuntabel. Akuntabel definisinya adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya. Kemudian kalimat afirmasinya, kalimat yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang ASN, maka kita haruslah menjadi seorang ASN yang bertanggung jawab atas kepercayaan, kewenangan, tugas yang diberikan kepada kita. Kemudian, kode etik di dalam akuntabel adalah satu, melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya, jadi kita harus jujur dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Disiplin itu yang paling utama. Ya, jangan sampai masyarakat menunggu ketika kita mereka meminta pelayanan yang akan kita berikan. Dan juga harus berintegritas tinggi, satu kata dengan ucapan. Jadi kalau memang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, di dalam akuntabel ini kita juga harus bertanggung jawab atas kekayaan dan barang milik negara. Ya, jadi contoh kecil adalah ketika adik-adik nanti pulang dari bekerja pada saat sore hari, maka pastikan bahwa semua lampu, semua perangkat tidak ada lagi yang tersambung ke alat-alat listrik. Ya. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kata kuncinya adalah integritas, satu kata dengan ucapan. Kemudian kata kunci kedua adalah konsisten. Kata kunci ketiga dapat dipercaya. Dan kata kunci keempat adalah transparan. Jadi kita harus transparan ketika kita memberikan pelayanan.
tidak membeda-bedakan, tidak ada yang disembunyikan. Kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, pokok bahasan kita yang ketiga adalah kompeten. Adapun definisi dari kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kita harus selalu terus menambah lagi pengetahuan dan keterampilan kita. Kalimat afirmasinya adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kita harus selalu belajar ya. Jangan mentang-mentang sudah menjadi ASN kita nggak mau lagi belajar, nggak mau ikut pelatihan. Nah kita harus meningkatkan terus kompetensi kita, ya, meningkatkan kapabilitas kita. Kemudian kode etik. Kode etik di dalam kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Tantangan yang ada di dalam dunia kerja selalu berubah, ya. Di dalam pemerintahan ini mungkin ada aturan, ya, perundang-undangan yang berubah. Maka kita harus bisa meningkatkan kompetensi diri kita, ya. Kemudian juga mungkin di dalam IT juga nanti ada perubahan. Oh, sekarang dunia berkembang begitu pesat. Maka kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Maka ketika ada teman kita yang kesulitan di dalam pekerjaannya, kita sebagai seorang ASN harus mampu, harus mau membantu orang lain untuk belajar. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi ketika kita melaksanakan tugas, berikanlah yang terbaik. Laksanakan tugas itu dengan yang sebaik-baiknya. Kalau tidak paham, bertanya. Ada atasan, ada teman, dan sebagainya. Kita bisa bertanya dengan orang yang lebih paham. Kata kunci di dalam kompeten adalah kinerja terbaik. Maka kita harus selalu memberikan kinerja yang terbaik. Yang kedua adalah sukses, bahwa seorang ASN itu harus selalu sukses. Kita sebagai ASN harus selalu sukses di dalam memberikan pekerjaan dan pelayanan. Yang ketiga, keberhasilan. Yang keempat ada learning agile. Ya, kita harus cepat tanggap terhadap perubahan yang ada, kemudian kita harus bisa belajar dan kita mungkin nanti akan menggunakan pengalaman yang kita alami itu sebagai proses belajar ketika kita memberikan pelayanan. Yang kelima adalah ahli di bidangnya. Jadi itulah adik-adik berakhlak. Pokok bahasan kita berakhlak yang kita bahas hari ini. Yang pertama terkait tentang berorientasi pelayanan, kemudian terkait tentang akuntabel, kemudian kompeten. Nah, cukup sampai di sini kita membahas. Berikutnya kita nanti akan berjumpa lagi di dalam pembelajaran yang kedua. Berakhlak part 2. Bye-bye.